Muwardi wae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap semangat dalam beraktivitas ya. Oke, masih di era pandemi Covid, tetapi syukur agak melandai, tapi tetap ini ya, tetap waspada prokes. Jadi kita jangan lengah ya, tetap jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Oke, ini hari Selasa tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya, Juli. 5 Juli 2022. Nah, edisi spesial pada hari ini kita membahas apa nih? Sesuatu yang mungkin lagi hits ya, yang dibicarakan oleh kaula muda tentang mengenai artis idolanya. Nah, dari latar belakang itu kita mendatangkan narasumber ya yang ahli nih di bidangnya ya, yaitu Dr. Rifan Danuaji, spesialis neurologi, konsultan neurovaskular MKes. Nah, kita sambut Dr. Rifan. Selamat datang, Dokter. Terima kasih. Selamat pagi, Dokter Atrin. Ya, monggo Dokter, menyapa teman-teman, Dokter. Selamat pagi, Sobat Muwardi wae ya. Yes. Wah, ya ini kita hari ini diskusi. Ya, diskusi apa ya? Enggak ya, diskusi ya. Ya ngobrol-ngobrol aja. Iya, kita mau share nih ya. Nah, ini mungkin kan beberapa waktu lalu, Dok, ada berita ya toh, artis idola nih kaula muda. Ya, kaula muda Sobat Muwardi wae itu membicarakan sosok artis, yaitu siapa namanya? Justin Bieber ya. Nah, katanya nih akan kena sakit saraf lah ya. Saraf. Gitu ya. Wajahnya sebelah kok nggak match dengan sebelahnya. Lah, itu sebenarnya apa? Lah, kalau kita mulai di sini nih tentang Ramsay-Hunt syndrome dengan Bell's palsy. Oleh karena itu kami mengundang Dr. Rifan nih mau ngobrol-ngobrol itu, Dok. Siap. Apa sih sebenarnya gitu? Baik, gitu ya. baik. Ya, tapi sebelum kita ngobrolin kita lihat dulu ya, Dok. Apa namanya? Twitteran ciwitannya si Justin. Ya, ini kita lihat dulu. Hey everyone. Ya, kita lihat di sini. Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome. Ya. Yes. Ya, jadi seperti itu kira-kira Ramsay-Hunt syndrome itu seperti itu. Kalau melihat itu kan dia apa, Dok, yang bisa berkedip cuma salah satu sisi ya. Yang Dok, kiri, ya. yang kiri belum bisa kiri kedip kan belum. soalnya dia apa namanya kameranya kamera selfie ya. Selfie ya. Oke. Jadi kalau boleh Dok, dijelaskan apa sih Ramsay-Hunt syndrome itu, Dok? Ya, terima kasih, Dok. Jadi Ramsay-Hunt syndrome itu memang adanya kelumpuhan saraf wajah, Dok, saraf nomor 7, namanya nervus facialis. Ya, dia yang bertugas untuk mensarafi anggota wajah kita mulai dari apa namanya nih dahi, kemudian kelopak mata, kemudian di wajah, juga rahang. Ya, rahang bawah itu juga cabangnya sampai ke sana. Nah, kalau itu terjadi suatu kelumpuhan, itu akan menyebabkan ya tadi kelemahan separuh wajah. Separuh wajah dari sisi yang terkena. Pada kasusnya Justin ini kalau kita lihat ya, ini sesuai dengan wajahnya ini ya sebelah kanan dia yang lemah. Sehingga yang kanan itu kalau dilihat tadi tidak ada pergerakan sama sekali. Sementara yang kiri kan dia bisa kedip, bisa macam-macam gitu ya. Jadi kelemahan itu tidak berkedip. Ya, jadi karena tidak bisa diangkat untuk mengangkat ini dahi separuh yang normal dia bisa berkerut, yang sisi bermasalah dia diam saja. Diam saja. Itu kalau terkenanya di saraf nomor 7 ya. Dan kalau kita melihat perjalanan saraf nomor 7 waktu keluar dari otak ya, itu melalui satu lubang itu bersebelahan antara saraf nomor 7 dan nomor 8. Nah, biasanya kalau nomor 7 ini kalau dia semakin lebih parah, maka nervus 8-nya nomor 8-nya itu saraf nomor 8-nya juga ikut terkena. Maka pasiennya selain ada kelainan di wajah tadi, itu juga kadang merasa gangguan pendengarannya terganggu, bisa juga sampai vertigo, muter-muter, itu karena keseimbangannya juga bisa terganggu. Jadi tergantung seberapa parah kelainannya. Untuk yang nomor 7 saja, selain yang di wajah tadi, sebenarnya dia juga mensarafi
sensasi rasa dok, sensorik. Kalau tadi motoriknya itu ada juga yang sensoriknya. Ya. Sensoriknya itu 2/3 dari lidah ya. Bagian depan. Nah, 2/3, ya, 2/3 itu bisa terganggu. Yang sebelah, jadi lidah itu kan ada dua, yang kanan kiri itu ya separuh saja, separuh saja yang terkena. Dan penyebabnya itu memang dari reaktivasi dari zoster dok, cacar. Ya, jadi cacar air itu yang dulu misalnya kita pernah kena virus cacar, kemudian sudah sembuh, baik itu suatu ketika kalau imun kita turun, maka dia bisa teraktivasi kembali, dan kalau teraktivasi di saraf nomor 7 itu yang juga sering, itu akan muncul kejadian yang kita sebut dengan Ramsay-Hunt syndrome. Seringnya ini. kan kita tahu soalnya kalau habis cacar air, terus teraktivasi lagi, jadinya varicella zoster yang bentuknya kalau orang dompo itu dong, kan, yang di kulit, rasanya nyeri gitu ya. Iya, bisa. Tapi ini ternyata ada bisa juga yang kena di saraf, di saraf nomor 7 itu yang persis seperti ini. Nah, disebut dengan Ramsay-Hunt syndrome. RHS, Ramsay-Hunt syndrome. Oke. Nah, kalau yang satunya lagi dok, Bell's palsy. Ya. Jadi sama mirip dengan Bell's palsy dok. Jadi Bell's palsy itu juga sama, ada kelumpuhan di saraf nomor 7 dok. Ya, sama seperti Ramsay-Hunt syndrome, tetapi etiologinya atau penyebabnya yang berbeda. Jadi kalau yang Ramsay-Hunt syndrome itu memang penyebabnya adalah zoster otika namanya. Jadi memang itu dari zoster. Sedangkan kalau Bell's palsy itu penyebabnya justru belum diketahui secara pasti. Memang ada beberapa penelitian yang dilihat pada pasien-pasien dengan dengan Bell's palsy itu di dalam cairan perineurumnya yang melindungi sarafnya itu juga ditemukan virus. Tetapi itu tidak patok-nomonik, tidak mesti harus dari virus itu. Tetapi dari yang lain-lain pun bisa menyebabkan kelumpuhan saraf nomor 7 itu dok. Gitu. Misalnya apa dok kalau yang sering terjadi? Yang sering biasanya orang Bell's palsy itu dengan kehamilan itu bisa, kemudian pasca flu. Flu kemudian seminggu kemudian muncullah Bell's palsy itu juga bisa mengarah ke sana dok. Kalau yang katanya kena angin itu dok. Jadi kan karena ketika kita dingin ada pembengkakan kelenjar di kelenjar di sini di tempat keluarnya itu sama. Jadi sehingga ada penyempitan sehingga aliran sarafnya tidak normal, maka sarafnya tidak bekerja normal. Jadi tidak bekerja dengan normal, maka muncullah keluhan seperti merot sebelah ini tadi dok. Gitu. Wah, ternyata bentuknya sama, hampir sama, tapi ternyata penyebabnya berbeda. Nah, satu pembeda di dalam pemeriksaan biasanya dokter itu kita bilang, pasien kan datang nggak bisa ngomong, ini dok saya Ramsay-Hunt, ini saya Bell's palsy, nggak bisa. Jadi kita kan ini ada perot saja nih, ini gimana dok? Nah, dokter biasanya akan melihat apakah ada namanya kelainan kulit papula. Jadi kalau ada papula di telinga atau di lidah, nah itu kemungkinan lah Ramsay-Hunt syndrome, karena yang zoster tadi itu kan memang dia akan menimbulkan papula tadi dok. Kalau ada papula maka diagnosanya itu jelas Ramsay-Hunt syndrome. Ketika tidak dapat papula itu memang seringnya diagnosanya mengarah kepada Bell's palsy. Kita tidak bisa menegakkan sebagai suatu Ramsay-Hunt syndrome secara klinisnya. Sehingga itu memang Ramsay-Hunt syndrome lebih sedikit, maka disebutnya semacam penyakit yang langka. Tapi sebenarnya tidak langka-langka amat sih sebenarnya gitu. Tapi memang jarang yang sampai ke titik itu. Dan kita bisa menegakkan harus sampai menemukan papula itu, bisa di rahang, bisa di langit-langit, bisa di lidah atau di telinga, di daun telinga ini akan muncul kelainan-kelainan papula itu. Ada kalau yang Ramsay-Hunt syndrome itu ada gejala-gejala nggak dok? Misalnya apakah ada demam, apakah nyeri atau bagaimana dok yang lainnya? Jadi biasanya yang utama adalah memang paresis tadi ya. Jadi ada kelumpuhan. Kemudian penyertanya bisa dengan demam, bisa nyeri, nyeri di telinga. Kemudian bisa tadi sampai muntah-muntah, vertigo. Kemudian ada hiperakusis. Jadi kalau kita dengar suara normal itu dia seperti tinggi sekali. Jadi hiperakusis, sensitif sekali, betul, sensitif sekali. Jadi dia dengan suara itu sensitif sekali. Itu juga kenapa mungkin si artis ini dia harus membatalkan turnya karena mungkin selain vokalnya juga nanti tidak, karena pronunciation-nya pasti dengan lumpuh separuh itu pasti berbeda, dan juga dari sisi pendengaran juga terganggu, sehingga nanti itu kan tidak baik, artinya tidak bagus kalau seorang performer harus ke sana. Nah, kalau untuk Bell's palsy juga ada gejala-gejala itu juga nggak dok? Jadi kalau Bell's palsy yang utama paresis, tapi tidak ada papula. Sudah pasti karena penyebabnya bukan dari situ, Jadi penyebabnya bisa sangat macam-macam. Beberapa disertai nyeri juga, karena memang ada pembengkakan kelenjar, khususnya kalau yang tadi ada infeksi saluran atas itu kan, terus kemudian nyeri di kelenjarnya dok. Nah itu bisa ada nyeri di situ juga.
Nah, cuma bedanya juga kalau belas palsi itu mestinya dalam 72 jam, paling lama 4 hari gitu mestinya sudah rilis ya, 1 minggu sudah ada perbaikan. Tapi kalau Ramsay-Hunt syndrome memang mungkin butuh beberapa waktu. Ya walaupun nanti dalam 3 bulan, 6 bulan itu ya biasanya recover sih gitu loh, membaik lagi gitu. Ya. Nah, udah tahu ya istilahnya apa tanda-tandanya, gejalanya, terus penyebabnya apa. Nah, sebelum menginjak lebih jauh lagi dok, kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di Muwardiway ini ya. Di Muwardiway ini baik dari Instagram ada Mbak Aryani Farida, ada Mbak Nike Febriandini, ada Nurse Edi Wibowo, Arisa Basromi, Nurulia. Oh, ada pertanyaan juga nih dari Mbak Sekar Andalu. Pagi dokter, dok. Ramsay-Hunt syndrome ini apakah ada faktor genetik? Nah, apakah ada pencegahannya? Bagaimana? Ya, jadi selama yang saya dapatkan literatur genetik itu memang belum spesifik. Ya, kelainan genetik itu ada yang mengarah ke sana itu belum spesifik. Kemudian laki perempuan secara epidemiologi juga sama saja, tidak spesifik. Ya, tetapi yang jelas bahwa Ramsay-Hunt syndrome itu mesti pernah kena cacar air. Itu mesti karena itu belum pernah terkena, mestinya tidak akan terjadi Ramsay-Hunt karena ini suatu reaktivasi. Jadi intinya reaktivasi dari virus yang sudah pernah masuk di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita tidak pernah terkena cacar, ya mestinya tidak akan mungkin terjadi RHS ini, Ramsay-Hunt syndrome ini. Jadi itu predisposing utamanya. Jadi kalau yang lain-lainnya sih tidak spesifik ya. Kemudian bagaimana pencegahannya? Ya tentu karena ini suatu virus, mesti kuncinya adalah daya tahan tubuh, ya kan. Kalau daya tahan tubuh kita baik, ya yang seperti ini tidak akan relapse lagi. Sehingga dia muncul biasanya kalau daya tahan tubuhnya sedang turun, kecapean, makannya nggak bener, tidurnya nggak baik, ya pola hidupnya tidak sehat, berarti imunnya pasti akan turun, maka kemungkinan relapse itu menjadi lebih besar. Walaupun tidak mesti, tapi kemungkinan relapsnya bisa muncul terjadinya Ramsay-Hunt syndrome ini. Kapan terjadi RHS atau kapan terjadi yang manifestasi di kulit yang kita bilang dombo itu kalau itu juga nggak jelas ya? Nggak jelas, tergantung kita juga. Jadi bisa saja pokoknya apa yang manifestasinya di kulit ya atau jadi Ramsay-Hunt syndrome ini ya. Walaupun tadi dokter bilang bahwa yang RHS ini memang lebih jarang sekali lebih jarang. Oke, jadi intinya tetap harus jaga kondisi tubuh. Ya, vitalitasnya harus bagus. Ya, rata-rata kan kita cacar udah pada kena ya, Dok ya. Jadi kemungkinan ada reaktivasi pada saat kondisi badan kita tidak fit itu akan besar sekali. Nah, kita juga menyapa teman-teman yang dari Facebook. Oh, ini ada Mbak Amiroh Kurniati hadir menyimak. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Nah, ya dok, ini dok kalau terkait perkara kelemahan ya dok ya. Nah, itu kan takut ya dok ya. Maksudnya kan, waduh, jangan-jangan stroke. Nah, atau tapi kok di wajah atau apa nanti jangan-jangan meremen. Mungkin ini tanda awal lah. Kita kan tidak nggak tahu. Kadang-kadang stroke itu awalnya juga suka cuma tangannya cuma yang lemes, tapi yang masih kesemutan nggak spesifik, tapi tiba-tiba jadi lumpuh total. Nah, ini bagaimana dok? Ya, jadi memang berbeda. Kalau Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome itu adalah melibatkan satu saraf saja, saraf tepi. Ya. Jadi sistem saraf itu ada dua besar, saraf pusat dan saraf perifer. Pusat dan tepi, saraf tepi. Nah, pusat itu dari otak dan medula spinalis, sumsum tulang, sedangkan yang tepi itu cabang-cabang yang ke perifer semuanya. Nah, Bell's palsy maupun Ramsay-Hunt syndrome ini adalah mononeuropati pada satu saraf perifer saja. Jadi tidak menyangkut sesuatu yang terjadi di sentral. Sedangkan stroke itu adalah gangguan pembuluh darah sentral, otak dan sumsum tulang belakang. Jadi memang berbeda sekali dan tidak berhubungan, tidak berbeda dan tidak berhubungan. Ya, hanya memang tampilan klinisnya seakan-akan mirip ya, karena kan stroke itu yang paling sering juga saraf 7 dan saraf 12. Pelo dan juga perot. Nah, itu yang paling sering kan gitu. Nah, ada pembeda utama, Dok. Ada pembeda utama. Memang nanti yang mesti membedakan biasanya adalah dokter jaga, dokter IGD pun mampu membedakan itu. Salah satu cirinya adalah kalau yang tipe sentral, yang dari stroke itu merotnya itu justru kalau ini kita bagi 3, Dok. Bagian cabang 1 yang ke dahi, cabang 2 di bawah mata, cabang 3 itu di rahang bawah ya. Nah, saraf nomor 7 itu tuh, kalau yang Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome atau perifer yang lain itu justru ketiga cabangnya ini akan lemah. Jadi akan kena ketiga cabangnya. Sedangkan kalau yang terkena sentral itu yang kelemahan hanya 2 cabang bawah. Yang atas ini masih intak.
masih bagus. Ya, artinya kalau pasiennya disuruh mengangkatkan dahi, dia ini perot, ya seperti ini perot separuh tadi, tetapi kalau suruh angkat dahi masih bisa rata, maka itu kemungkinan stroke. Ke sentral, ya, ke sentral. Stroke, ya? Itu ke pusat. Ya. Kenapa? Karena yang di dahi ini dia disarafi dari otak kanan dan otak kiri, Dok. Jadi kalau yang satu kena, itu masih ada satu otak yang mensarafi otot yang di sini. Dan itu semuanya bertemu keluarnya pada pintu yang sama di sini. Jadi kalau yang di belakang telinga, kalau di belakang telinga itu yang rusak, maka justru tiga-tiganya yang bermasalah. Itu kenapa kalau yang perifer justru malah semuanya kena gitu ya. Lumayan nih jadi kunci juga dong. Ya, jadi kunci sudah membedakan. Secara awal teman-teman sobat Muartiwai bisa beda ini, tetapi tetap ya harus ke dokter. Ya, karena nanti untuk memastikan benar itu adalah dokter. Karena dokter akan melihat apakah ini perifer atau sentral, ataukah ada faktor resiko yang lain, kemudian apakah ada keterlibatan saraf yang lain. Jadi saya katakan kalau Bell's palsy itu hanya satu single, jadi hanya ada itu saja. Tapi begitu disertai kakinya atau tangannya yang ikut lemah, maka kemungkinan sentral lebih besar. Ya, itu yang mesti harus hati-hati. Jadi kalau sobat Muartiwai itu mendapatkan perot atau pelo, sudah ke dokter saja, segera. Nanti biar dipastikan apakah ini suatu serangan stroke atau bukan. Ya. Begitu itu dipastikan bukan, ya insya Allah aman. Ini adalah perifer. Apalagi kalau yang terkena itu misalnya punya riwayat darah tinggi, gitu punya faktor resiko punya faktor resiko yang lain. Alkohol, itu lebih baik kita maksudnya, jangan-jangan ini stroke Pokoknya segera ke rumah sakit, atau kalau misalnya pasti di IGD ya dok ya, bisa IGD, ya dok ya. Bisa langsung ke IGD Muardi, nanti akan dilakukan asesmen yang lengkap ya. Dan kalau memang itu benar stroke, maka kita ada obatnya ya. Kalau kurang dari 3,5 jam kita bisa lakukan trombolisis. Jadi stroke itu penyakit yang bisa dicegah dan bisa diobati. Permasalahannya adalah kalau dia datangnya terlambat. Ya, jadi kerusakannya sudah keburu masif. Nah, ini pemulihannya lebih waktu emas. Jadi itu pemulihannya lebih lama. Cepat terdeteksi dan segera ditangani, itu semakin baik. Ya. Gitu. Sehingga memang message-nya pesannya kalau ada perot, ya jangan ini cuma Bell's palsy, jangan. Ya, pasti datanglah ke dokter terdekat. Dipastikan kalau memang dia Bell's palsy, ya insya Allah aman. Karena nanti akan ada pemulihan. Hampir 85% itu dia recover dalam 15 hari, Dok. Kalau Bell's palsy. Kemudian itu kalau penanganannya kurang dari 72 jam itu dapat steroid yang proper, itu biasanya tidak lebih dari 15 hari sudah recover. Kalau lebih dari 3 jam baru mendapatkan terapi, itu dia recover komplitnya 30%. Sisanya memang masih ada gejala sisa dari kelemahan itu. Ya, tapi sebenarnya itu tidak bahaya, artinya mesti kita bisa latih dengan baik. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ya ini dalam kasus RHS dan Bell's palsy tadi terapinya adalah dengan pemberian steroid ya, yang utamanya steroid. Itu tetap juga ada window period, golden period itu ada ya. Jadi dok, kalau 72 jam, Dok, itu yang paling baik. Dan memang kalau Ramsay syndrome selain steroid, antivirusnya jelas masuk, Dok. Ya, itu harus masuk ya. Ada beberapa rekomendasi sih, bisa aciclovir, bisa yang lainnya, tapi ada rekomendasinya. Kemudian Bell's palsy pun sekarang guideline yang baru juga karena ditengarai salah satu juga virus, itu juga ada antivirus selain steroid. Tapi yang nomor satu first line-nya adalah steroid, Dok. Steroid itu yang harus masuk. Jadi apapun itu segera ketemu dokter karena ternyata semuanya tetap ada waktu emas atau golden periodnya supaya di terapi lebih awal nanti recovernya lebih baik, mungkin gejala sisanya ya dok semoga tidak ada gejala sisa gitu ya. Nah, setelah misalnya obat itu masuk, Dok, selanjutnya apa yang bisa perlu nggak sih kayak fisioterapi gitu Dok? Jadi memang nanti ada beberapa fisioterapi yang dilakukan, tetapi kita harus meredakan peradangannya dulu. Jadi di beberapa guideline fisioterapinya ditunda setelah hari kelima, Dok. Jadi setelah fase steroid habis 3 hari sampai 5 hari itu sudah tertangani steroidnya, baru masuk fisioterapi yang aktif yang ada impuls listrik kita masukkan. Nah, sementara itu sementara dalam 3 hari pertama yang kita lakukan hanya masas ringan saja. Ya, masas ringan saja ya supaya ini tidak kaku. Masas ringan searah jarum jam maupun berlawanan ya. Yang penting kita lakukan masas ringan supaya dia tidak freezing, tidak kaku saja. Tetapi untuk stimulasi menggunakan elektrik ataupun stimulasi yang lain itu biasanya dikerjakan setelah hari kelima, Dok. Setelah pembengkakannya selesai. Karena takutnya
kalau kita rangsang dengan itu justru tambah bengkak, maka dia sulit untuk kembali dari kodepnya. Akut lagi bengkak-bengkaknya itu harus ditenangkan dulu. Iya, dulu. Ditenangkan dulu. Baru kita lanjut dengan fisioterapi. Iya, setelah nanti baru lanjutkan dengan fisioterapi. Ini sekalian nyambung dok, nih dari Mbak Mentari Timur. Nah, kalau menemui gejala seperti ini, apa yang harus dilakukan pertama kali? Tadi kalau menemui gejala tadi ya, periksa ke dokter. Ke dokter tadi ya Mbak Mentari ya, biar dipastikan ya tadi itu arahnya dari pusat atau ke arah stroke atau memang dari perifer saja. Betul. Misalnya Bell's palsy atau Ramsay-Hunt syndrome dan tentunya nanti akan diberikan terapi yang sesuai ya itu. Dan untuk Bell's palsy itu kompetensinya dokter umum pun bisa. Tidak mesti harus ke dokter saraf sebenarnya ya. Itu di dokter umum sesuai dengan SKDI mereka mampu menangani dengan lanjut. Tetapi kalau beliau ini jangan-jangan Ramsay-Hunt syndrome ini belum jelas ya bisa dirujuk ke kita di neurologis. Tetapi kalau itu Bell's palsy sebenarnya kompetensinya di dokter umum bisa. Mestinya bisa. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk menangani itu. Kalau yang RHS ini dok ya. Tadi kan reaktivasi. Bisa beberapa kali orang kalau udah kena, bisa kena lagi bisa, nanti? Bisa ya dok? Bisa. Jadi angka muncul ulang dalam 3 tahun itu antara sekitar kalau tidak salah itu saya lacak kemarin di beberapa jurnal itu sekitar 15-20% dok. Nah kalau orang yang sudah pernah kena, apakah dia juga akan tinggi faktor resiko untuk kena lagi? Iya, jadi semakin sering jadi orang yang kena sekali untuk muncul kedua itu antara 15-20% dok. Kalau orang sudah kena 2 kali, untuk yang ketiganya itu sampai 40%. Jadi semakin tinggi. Berlaku juga kan dengan Bell's palsy dok? Bell's palsy saya nggak punya data dok, jadi saya belum tahu, nggak bisa jawab pertanyaan itu. Tapi intinya di pengalaman saya, pasien saya yang Bell's palsy berulang itu ya kurang lebih sekitar 10-an% ada dok. Jadi pernah kemudian 3 tahun lagi muncul lagi, itu saya ada sekitar beberapa pasien yang begitu. Tetapi data publikasi saya memang belum pernah melihat lebih detailnya. Tapi kalau Ramsay-Hunt syndrome ada justru. Jadi kalau dia kena itu sekitar 15-20% itu dia akan terkena untuk yang kedua kali. Nah, bagi mereka yang terkena itu untuk 3 kalinya itu naik jadi sampai 40%. Nah, buat mereka yang misalnya udah pernah kena nih dok ya, baik RHS maupun Bell's palsy dan ada kecenderungan tadi bisa lagi kena karena recurrent lagi. Nah, itu misal pun udah sembuh lah dok ya, sudah baik gitu. Apakah memang lebih baik kita tetap melakukan apa ya dok ya, senam wajah atau apa sebagai kayak jadi kayak apa harus yang kita rutin kita lakukan gitu dok? Jadi kuncinya adalah edema dok, edema di foramen tempat keluarnya saraf tersebut dok. Ya, jadi jepitannya karena di sana. Nah, edema ini yang paling sering dipicu oleh dingin dok memang dok. Ya, jadi dingin, pada saat dingin entah itu minum es, entah itu AC, entah itu kipas angin, atau misalnya naik motor yang tidak terlindung misalnya itu, maka dia akan dingin, maka dia akan memudah terjadi pembengkakan kelenjar di situ dok. Nah, kalau itu terjadi maka akan muncullah keluhan-keluhan seperti tadi. Tentunya kalau daya tahan tubuhnya tidak baik dok, tapi kalau daya tahan tubuhnya baik sih ya tidak apa-apa, naik gunung juga boleh. Tapi kalau mereka yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, naik gunung, dingin, resikonya maka akan terjadi reaktivasi. Daya tahan nomor 1. Yes. Yang kedua istilahnya juga tetap harus jaga mungkin ya dok ya, jadi dingin-dingin seperti itu dok ya. Oke. Tapi bukan berarti nggak boleh naik gunung ya dok? Boleh ngajak dokternya tapi dok. Syaratnya ngajak dokternya itu. Selain ini dok, kalau dari pengalaman dokter mungkin dari selain penggunaan steroid, kemudian dilanjutkan dengan fisioterapi, adakah kasus yang akhirnya penanganannya harus lebih daripada itu dok? Ya, jadi ada beberapa guideline yang menyebutkan dengan akupunktur, itu bisa juga ya, tapi memang kurang kuat evidence-nya. Kemudian kalau untuk surgery itu pada Ramsay-Hunt syndrome maupun Bell's palsy itu justru kurang direkomendasikan dok, ya untuk sampai surgery. Tetapi kalau kelumpuhan nervus 7 itu kan bukan hanya karena Bell's palsy atau Ramsay-Hunt dok. Bisa juga karena tumor, bisa juga karena penekanan ya yang lain-lain. Apapun yang menyebabkan penekanan saraf nomor 7 itu akan menimbulkan klinis atau gejala seperti yang dialami artis tadi ya, Justin tadi. Nah, kalau sumbernya dari ada penyakit lain ya maka itu tumor misalnya itu operasi memang menjadi pilihan dok. Itu operasi menjadi pilihan. Jadi kalau lanjutannya saya kira itu saja, kalau dia memang karena Bell's palsy dan Ramsay-Hunt justru tidak banyak tindakan invasif yang dilakukan. Ya, dok. Nah ini ada, tadi sudah dicari dari Mbak Menara Harapan, nggak tahu laki-laki atau perempuan nih ya, Mas Menara Harapan ya. Gejalanya seperti stroke, bedanya apa? Tadi sudah ya, sudah kita jelaskan. Rifana. Ini ada pertanyaan lagi dari
Facebook. Wah, ini Mbak Wina Asri ini. Wah, ini selalu setia, Dok, mengikuti acara Muardiwae dan juga secangkir kopi hangat nih. Nah, coba dinaikkan tolong. Assalamualaikum Dr. Atin dan Dr. Rifan. Saya penyintas autoimun dengan SLE, RA, Sjogren Syndrome. Saya pernah ada riwayat operasi tumor otak tahun 2017. Sekarang sering mengalami kelemahan otot, terutama di tangan dan rahang sering kaku. Saya pernah MRI kepala, tolong bisa diklik lihat selengkapnya. Dilihat selengkapnya. Mbak Mary, lihat selengkapnya. Itu ada. Nah, hasilnya ada multiple lacunar infarct. Ya. Nah, bagaimana Dok ini? Apa itu bermanifestasi terkena stroke? Ya betul. Jadi kalau di situ ada lacunar infarct, itu berarti memang ada pembuluh darah yang tersumbat. Nah, memang lacunar itu kecil, lakun itu small. Less than 1 mili, jadi kurang dari 1 mm. Jadi pembuluh darah yang sangat kecil. Nah, itu masuk kategori stroke. Jadi stroke itu adalah kelainan otak akibat adanya gangguan sirkulasi di otak, ya, termasuk pembuluh darah yang kecil itu juga stroke. Jadi kasus Mbak Wina ini kalau dari MRI-nya memang lacunar infarct, memang dia mengarah kepada suatu stroke. Ya. Nah, tinggal memang masalahnya stroke itu ada yang stroke karena aterosklerosis, jadi ada penebalan dinding pembuluh darah, kan gitu ya. Semakin kaku, semakin menyempit, itu kemudian nutup bisa, atau dia ada tromboemboli, jadi ada materi yang lepas, ya, lemak di dinding itu lepas, kemudian dia mengikuti aliran darahnya sampai besarnya gumpalan itu menutup pembuluh darah. Itu ada mekanisme seperti itu juga. Bisa juga dari jantung misalnya dia ada AF atau detak jantungnya tidak ritmik. Nah, dia akan menimbulkan gumbalan. Nah, gumpalan itu kalau naik sampai ke otak, maka dia juga bisa menyebabkan stroke. Nah, kasus Mbak Wina ini kalau beliau mengatakan ini suatu SLE, rheumatoid arthritis, jadi ini suatu autoimun. Ya. Nah, autoimun itu bisa juga terjadi stroke melalui jalur yang kita sebut vaskulitis. Ya, jadi pembuluh darahnya ini meradang. Ketika meradang, maka dia akan memberikan gejala-gejala namanya sikatrik apa jaringan parut, ya, dari akibat radangnya itu. Nah, itu yang menyebabkan penyumbatan. Nah, itu yang menyebabkan stroke pada kasus yang ditanyakan tadi. Jadi saya kira memang itu bisa memang disebut stroke karena sudah ada lacunar infarct-nya. Oke, sip Mbak Wina. Mungkin itu yang menyebabkan dia ada kelemahan otot, gitu ya, Dok, ya. Nanti tinggal kita cari apakah memang cocok dengan jarasnya atau tidak dari MRI-nya itu dengan kelemahan yang terjadi. Nah, ada tambahan pertanyaannya, Dok. Apa itu juga karena trauma pasca operasi? Kalau operasi itu bukan lacunar stroke tapi yang pembuluh darah besar. Jadi kalau darah kecil kan begini. Kalau misalnya ada kerusakan di pembuluh darah, maka tubuh itu akan membuat neovaskularisasi pembuluh darah baru untuk mendarai. Nah, kalau yang lakukan itu biasanya dia akan tumbuh juga yang baru. Nah, tinggal problemnya kecepatan pembentukan ini dengan kerusakan sel otaknya ini duluan mana, kan gitu ya. Jadi kalau ada kolateral namanya, ada dari pembuluh darah lain yang bisa, misalnya nih satu wilayah otak ini didarai satu pembuluh darah, kemudian ini terjadi sumbatan. Nah, itu dia ada kolateral, ada pembuluh darah lain untuk mensuplai di sini. Nah, kalau itu terjadi, maka jaringan ini selamat, aman, kan gitu ya. Tetapi kalau tidak, maka dalam waktu 6 menit, itu otak itu kalau tidak mendapatkan darah, itu maka kematian sel otak ini akan start berlangsung. Langsung kematiannya semakin lama, semakin luas, semakin luas, semakin lama. Itu kenapa ada golden period-nya untuk kita melakukan obat trombolisis, namanya untuk membuka sumbatan ini tadi. Nah, itu sebenarnya prosesnya ke sana. Nah, kalau dari operasi, itu kan pembuluh darah yang kena adalah besar. Bukan yang kecil-kecil, bukan yang lacunar. Jadi kalau misalnya yang kena pembuluh darah otak tengah media arteri cerebri media misalnya, nah itu mungkin bisa luas. Jadi kerusakannya bukan tipe lakuner, tapi yang memang lobuler istilahnya, lobus ya itu yang luas gitu ya. Kalau lakuner itu kemungkinan besar kalau kasus ini memang bukan dari operasi tapi dari vaskulitis tadi. Dari bagian dari proses autoimun. Autoimunnya tadi yang mungkin menyebabkan jaringan sikatrik jaringan parut ya namanya, itu di dinding pembuluh darah yang kecil-kecil itu tadi. Ya gitu ya Mbak Wina, ya, sehat selalu, tetap semangat ya. Kontrol teratur. Ini Mbak Wina ini luar biasa. Beliau tidak pernah absen untuk kontrol. Mantap. Oke, dari Mas Zibi TNT. Nah, Dok, saya penyintas autoimun ADEM. Sudah dari 2020 Mei. Sekarang kaki dan tangan kebas dan kaku. Apakah saya perlu MRI lagi, Dok? Ya, jadi ADEM itu mestinya bisa juga dilihat MRI-nya. Jadi apakah
akut disseminated encephalomyelitis ya, itu adem itu ya, bukan adem dingin ya. Dan itu ada gradingnya, dan salah satu yang kita lakukan mestinya memang MRI ya, MRI dan neurofisiologi ya, EMG dok. Kita akan melihat termasuk somatosensory evapotential, jadi kita berikan listrik di perifer itu berapa milisecond sampai ke otak, berapa milisecond sampai di sumsum tulang, itu kita bisa ukur semua. Di Muwardi kita ada alatnya semua. Ya, nah, kemudian MRI kita akan lihat apakah memang ada edema, apakah ada demyelinisasi dari myelin-myelin yang ada di pembuluh darah pusatnya atau di periferalnya, itu bisa dok. Dan memang saran saya sebaiknya monggo ke dokter saraf terdekat untuk mungkin kita lakukan MRI. Minta dirujuk ke Muwardi, nanti kita lakukan MRI. Ya, di sini kita bisa ya dok. Bisa. Alatnya insya Allah ada lengkap. Nah, ya, bisa cukup komplit juga langsung ke dokter saraf, salah satunya dokter Ivan nih ya. Boleh. Oke. Ya, ini ada lagi dok di Instagram dari Mas Surya Raja Sahadi. Dok, kalau Bell's palsy siapa yang berisiko terkena? Apakah kalau tidak tertangani bisa berdampak seumur hidup? Ya, tadi saya katakan resiko yang paling sering mereka yang pernah infeksi, itu jelas. Yang kedua kehamilan, ya kehamilan itu juga bisa memicu proses pembengkakan di saraf nomor 7, itu juga bisa. Kemudian ya flu, ya orang influenza itu juga ada resiko terjadi Bell's palsy. Nah, kalau seandainya itu terjadi, apakah berdampak seumur hidup? Jadi kalau Bell's palsy mestinya tidak. Ya, Bell's palsy itu mesti harus recover. Ya, harusnya recover. Bahkan di guideline itu 14-15 hari itu hampir 80% recover. Tapi memang ada yang sampai 6 bulan. Ya, biasanya kenapa? Karena masih terpapar dingin lagi, terpapar dari yang batuk lagi misalnya, flu lagi. Jadi belum sempat recover baik, dia ada infeksi virus yang lain, itu menurunkan daya tahan tubuhnya lagi, itu bengkak lagi, itu akan lemah lagi. Dan itu ada gradingnya dengan House and Yahr ya, itu ada gradingnya House and Field itu untuk menilai seberapa parah dari Bell's palsy yang terjadi, nervous tujuh yang terjadi. Itu ada skalanya tersendiri untuk yang menilai. Itu nanti dokter yang akan menggrading. Kalau dia grade-nya 4 itu maka prognosis untuk baiknya dalam 15 hari itu, kalau grade 4 itu kalau nggak salah sekitar 30%, kalau grade 1, 2 itu dia bisa sampai 80% saya katakan tadi. Itu ada kalkulasinya, tapi nggak hafal saya dok. Jadi intinya juga jangan sampai tidak tertangani ya dok ya. Jadi harus tertangani. Jadi kalau tidak tertangani biasanya menimbulkan gejala sisa. Ya, gejala sisa sekitar 50%. Iya, bisa tertangani sampai komplit respon. Iya, sampai komplit. Sayang sekali kalau misalnya makanya ada keluhan langsung pergi ke dokter terdekat untuk dipastikan. Biar dapat penanganan yang ini ya. Oh, ini yang tadi ya. Ada juga yang tadi dokter Ivan sebenarnya juga sudah terangkan. Betulkah karena suka kesentor AC di wajah atau suka tidur di lantai? Mungkin tadi ya dok ya, karena dingin. Ya, jadi konsepnya dingin ya, bisa di lantai, bisa naik motor itu touring yang tidak pakai pengaman di leher di telinga itu bisa sekali. Atau naik kereta api, sekarang sudah AC ya, jadi yang jendelanya dibuka gitu loh. Jadi naik bis misalnya jalan dibuka, yang nggak AC kemudian kena angin, itu juga bisa. Saya punya beberapa pasien yang habis perjalanan dari Surabaya ke Solo gitu, tahu-tahu merot gitu. Iya. Ada pengalaman seperti itu. Iya. Nah, ini dok, ada pertanyaan lagi dok. Kan ada efeknya tadi mata tidak bisa berkedip. Nah, itu akibatnya apa dok kalau mata nggak bisa berkedip? Betul. Jadi salah satu komplikasi dari kelumpuhan saraf nomor 7 itu adalah yang disebut crocodile tears. Jadi air mata buaya. Jadi nggak nangis tapi air matanya nerocos. Ya. Itu karena itu adalah usaha. Kenapa air mata buaya sih dok? Kenapa nggak air mata ibu, air mata apa ya? Nggak tahu, itu tanya para buaya berarti. Emang buaya suka menangis? Buat menangis. Gitu ya. Ya, jadi memang komplikasinya itu adalah bola matanya kering dan rusak. Nah, itu yang komplikasi yang cukup parah sebenarnya. Dan itu mestinya bisa dilakukan dengan pencegahannya cukup ditutup. Ya. Atau pakai netes mata ya, atau memang paling aman ya ditutup. Ya, itu sudah berkedip itu kan mekanisme ini ya dok ya, membersihkan dan membasahi kornea kita dan memang mempertahankannya seperti itu. Otomatis ya, tanpa kita harus gini, ayo kedip. Itu masuk dalam semi otonom namanya dok. Jadi semi otonom seperti nafas juga semi otonom. Kita bisa kalau tidak sadari dia akan kedip sendiri, tapi kita sebenarnya bisa program. Bisa mengatur. Iya bisa mengatur. Ya, jadi
itu memang mekanisme yang diberikan dari yang di atas supaya kita bisa bertahan survive gitu ya. Oke, kayak tadi ya dokter cerita tentang kolateral tadi ya. Kalau ini kesumbat ternyata mekanisme juga sebenarnya membuat aliran darah baru kolateral lah. Itu sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta ya. Luar biasa memang. Tinggal kita jaga gitu dok. Karena kita yang kebangetan. Iya, banyak yang kebangetan sih sebenarnya. Termasuk saya. Oke Mbak, dok ini Mbak Wina Asri tanya lagi. Akhir-akhir ini saya mudah pingsan dan sering bengkak kaki dan tangan tanpa sebab. Dan servikal dari hasil MRI juga ada sumbatan dok. Apa semua karena dari autoimun atau ada manifestasi mengalami gangguan di saraf otak? Ya, jadi memang autoimun ini luas ya dampaknya ya. Ada yang localized, ada yang memang generalized ya. Makanya ada sistemik lupus erythematosus ini sifatnya sistemik ya. SLE itu kan sistemik, jadi lupus yang sistemik ya. Itu contohnya kan seperti itu. Nah, artinya sistemik memang dia menyebar ke seluruh tubuh karena mengikuti di darahnya kan gitu. Nah, kalau memang di pembuluh darahnya ini rentan bermasalah, maka ya itulah akan menimbulkan gejala klinis. Kalau dia di pembuluh darah medspinnya, medula spinalisnya juga bermasalah, ya itu akan aliran darah ke sel-sel di situ juga bisa terganggu. Maka akan muncul manifestasi sesuai dengan area yang terganggu tersebut, dok. Nah, ini yang mesti kita lihat. Nah, pada kasus tadi dikatakan ada sumbatan juga ya, dari servikal juga ada sumbatan. Maka apakah ini autoimun? Ya, kalau saya sih, kalau dengan Mbak Wina dengan diagnosis autoimunnya memang sudah tegak, ya maka itu dulu yang kita lihat. Karena apa? Usia juga masih aterosklerosis itu kan memang sih dimulai awal sekitar usia 20 tahunan, tetapi manifestasinya biasanya setelah 40, setelah 50 itu baru manifestasi. Kecuali memang ada penyakit-penyakit yang lain yang mendorong aterosklerosis ini lebih cepat. Misalnya dislipidemia, ya itu kan aterosklerosis yang normalnya usia 60 jadi 30 sudah jadi masalah kan gitu. Nah, di sini proses autoimun pada pasien ini itu yang mungkin memicu terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah yang sifatnya masif, dokter. Itu sih perkiraan saya sih ya, tapi kita mesti pelajari dulu data-datanya. Cuman kalau kita mencari kausanya, mencari benang merahnya itu semuanya bisa dihubungkan. Hanya apakah benar hipotesis yang kita bangun, ya kita mesti harus melihat datanya secara lengkap nanti mungkin. Ya, jadi itu ya Mbak Wina Asri ya, bahwa tadi kan karena Mbak Wina ini memang punya penyakit autoimun gitu ya. Saya rasa sifatnya memang general gitu. Jadi itu dulu istilahnya yang pemikirannya ke arah situ dan tetap terapi harus dilanjutkan seperti yang Mbak Wina sekarang sudah jalankan ya. Nanti memang apabila dari hasil pemeriksaan rutin itu diperlukan ada pemeriksaan tambahan ya, kayak tadi mau MRI lagi atau apa lah, nanti akan pasti akan diberikan sesuai dengan indikasinya. Sesuai dengan guideline-nya juga. Iya, dengan sesuai pandangannya. Jadi jangan khawatir ya, tetap berpikiran positif pokoknya Mbak Wina ya. Malah kepikiran malah stres, dok. Nah, itu yang disebut dengan psikoneuroimunologi, dok. Jadi kenapa kita mungkin next time kita akan diskusikan tentang psikoneuroimunologi itu ya. Jadi kita banyak yang begitu, dok. Kita mau maju ujian 5 kali harus ke kamar mandi. Tapi setelah ujian selesai, ya sembuh. Nah, itulah salah satu manifestasi psikoneuroimunologi. Jadi dari psikis kita yang stres bisa mempengaruhi tubuh kita. Ya makanya mens sana in corpore sano itu katanya begitu ya. Jadi ya itu karena memang kaitan antara jiwa dan raga itu memang memang kuat. Kekuatan psikis itu sangat kuat. Katakanlah, dok, orang putus cinta saja. Badannya sudah lumrah, nggak doyan makan, panas dingin, matanya sakit, gitu, dok. Iya, betul. Padahal sehat, gitu ya. Dan itu memang disebut, dan itu kalau diteruskan sakit beneran, dok. Iya, itulah sakit beneran. Jadi psikoneuroimunologi ini memang cukup kuat sebenarnya sekarang, perkembangannya juga cukup masif. Ya, maka betul, dok, berpikir positif, berpikir maju, nah itu salah satu kunci kesembuhan. Khususnya penyakit kronis, ya itu kuncinya. Ya, nyatanya banyak yang pasien-pasien dengan penyakit kronis tapi ketika berpikiran positif, ya memang sakit dalam artinya memang ada penyakit ya, tapi bukan yang lumrah, bukan tetap apa ya, kelihatan fight gitu, dan seger gitu dong. Gitu loh. Jadi kita yang lihat juga kayaknya kok seneng ya. Nah, contohnya Mbak Wina ini juga orangnya
semangat sekali. Semangat, jadi ya. gitu ya Mbak Bina, tetap semangat walaupun ya. ada sakitnya, tapi bukannya berarti yang ketele-tele ya Mbak Bina ya. Dan bermanja-manja ria, tidak seperti itu. Pingsan di IGD masih bisa WA dong. Masih bisa juga kirim ke pertanyaan ke Muwardi. Wah, waktu itu dia memang pingsan di IGD gitu. Luar biasa ya Mbak Bina. Oke, nah kembali lagi nih ya ke Bell's palsy dan Ramsay-Hunt syndrome ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ternyata ada itu ya keluhan tadi, kelemahan sebelah, nah tetap langsung segera ke dokter, tapi bukan berarti yang panik ya, karena kita tadi ya Dokter Ivan menentukan itu memang dari pusat sentral atau dari yang tepi. Nah kalau misalnya pertolongan pertamanya ada nggak dok di rumah nih, misalnya kita nemu begitu gitu? Ya. Selain ke dokter, ada nggak? Enggak. Jadi harus dikompres apa gitu, justru akan memperparah ya. Memperparah ya. Jadi kalau kita sarankan kalau emang muncul kayak gitu ya sudah ke dokter dulu. Karena kita mesti memastikan betul. Jadi kalau nunggu dikompres dulu, jangan-jangan nanti baik. Kalau itu ternyata sentral, maka itu terlambat. Jadi kalau sarannya sesegera mungkin. Buat tengah malam dok, ya IGD kan buka, ya kan rumah sakit itu IGD-nya kan 24 jam, jadi segera datang untuk memastikan. Nah begitu dia bukan stroke, ya bukan sentral, ya insya Allah nanti kita masih punya waktu 72 jam dan pasti dokternya juga akan sudah memberikan obat steroid. Kemudian ditambah mungkin semacam neurotropik vitamin ya seperti B12 ya, atau B6 dan B1, kombinasi itu untuk memperbaiki regenerasi dari mielin saraf-saraf kita yang bermasalah ya. Itu mesti sudah diberikan dokter. Jadi kalau misalnya selain steroid tadi dok ya, misalnya dari dokter kasih steroid, oke ini Bell's palsy misalnya. Kompres-kompres nggak perlu ya dok ya? Atau boleh ditambahkan? Kalau kompres hangat ya intinya hangat, gitu. Ya. Cuma sebenarnya di guideline juga tidak direkomendasikan dok. Artinya diberikan kompres atau tidak bermakna. Tidak bermakna ya. Ya, justru kadang-kadang manipulasi di situ akan membuat edemanya itu semakin parah. Ya, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Kalau ada keluhan seperti itu, intinya nggak usah dikompres atau dipijat-pijat dulu. Ya, langsung ke dokter dulu saja. Nah, yang dipijat yang di sini bukan di telinganya, tapi di ini untuk dilakukan masase ringan. Nah, masase ringan itu apakah setelah dokter beri waktu obat 5 hari baru kita masase atau dari awal? Kalau masase ringan dari awal nggak masalah. Dari awal nggak masalah. Tetapi kalau stimulasi elektrik itu yang menunggu. Ya, jadi boleh masase ringan. Tapi tetap ke dokter ya, karena itu proses sentral atau apa. Kadang kan banyak dok, misalnya orang apalagi yang ke arah stroke ya, misalnya tangannya kesemutan atau apa, istilahnya ntar dulu mungkin nanti mari atau nanti sembuh, dipijat-pijat dulu, diapa dulu gitu ya. Ada yang dicoblos juga di WA tuh banyak itu katanya dicoblos ini supaya keluar darahnya. Jadi darah kotornya keluar apa-apa. Ya, keyakinan seperti itu. Tapi itu justru memperparah situasi dok. Jadi begini, ada golongan stroke itu yang sifatnya sesaat, transient ischemic attack, TIA. Jadi kesemutan seketika, habis itu membaik lagi. Nah, yang seperti ini ya kita mesti melacak faktor resikonya dok. Ya, jadi kalau tidak memang angka rekurensi atau menjadi stroke betulan itu dalam 3 bulan itu tinggi sekali dok. Hampir 40-60% itu kalau yang terkena transient ischemic attack itu akan terjadi stroke yang beneran. Itu dalam waktu 3 bulan ke depan setelah serangan pertama itu hampir 40-60%. Maka apa yang dikerjakan? Guideline pun kalau terjadi TIA dan setelah kita cek benar itu suatu transient ischemic attack, kita pun harus memberikan dual antiplatelet dok. Oh tetap ya. Tapi kalau stroke tegak justru single antiplatelet dok. Jadi itu guideline-nya begitu. Jadi kenapa? Karena memang stroke sepintas itu sangat bahaya sebenarnya. Karena itu menjadi warning kalau terjadi stroke beneran dia kenanya mesti yang besar. Bukan yang lakunar seperti yang tadi kita sebut, tapi yang besar. Ini yang memang kita mesti harus agresif dok. Kita mesti lacak, bahkan kita lakukan TCD, kita lakukan mungkin CT angio, itu tergantung ke arah mana sumbernya, itu nanti kita lacak semua dokter. Itu kalau TIA memang justru tidak main-main sebenarnya kalau gitu. Misalnya kena tension itu dok, tapi ternyata tidak tertangani pada saat itu juga bisa lanjut jadi stroke ya dok ya? Bisa nggak? Iya, jadi kalau tension itu dalam waktu 60 menit, 1 jam ya 60 menit, sebenarnya di definisi ada sampai 24 jam, itu recover sempurna dok. Iya. Nah, tapi itu warning. Itu warning keras istilahnya gitu ya, warning keras. Kita mesti kejar. Status lipidnya bagaimana, status jantungnya bagaimana, status pembuluh darahnya, sehingga kita bisa lakukan treatment. Oh ternyata masalahnya di jantung, oke jantungnya kita konsulkan teman-teman kardiologi untuk menangani.
Oh ternyata sumbernya ada di karotis, di pembuluh darah di leher, ada penebalan. Oke, kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan? Kalau ada penyempitan lebih dari 40% ya kita pasang stent. Itu di sini juga bisa dikerjakan. Di Muwardi semua bisa dikerjakan itu. Penyempitannya di intrakranial atau di pembuluh darah yang masuk kita bisa stent juga di situ ya. Kita sudah pasang stent. Kita punya neurointervensi yang sudah menjalankan itu dan kasus yang dikerjakan sudah beberapa, tidak sedikit, cukup banyak. Hasilnya alhamdulillah cukup baik untuk pencegahan stroke yang sesungguhnya itu, Dok. Itu banyak sudah kita kerjakan, makanya serangan sepintas itu nggak boleh dianggap remeh sebenarnya gitu. Karena kedepannya kalau kita tidak tangani pasti jadi buruk. Oke. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman sobat Muwardi wae ya, jaga kesehatan. Nah, kalau misalnya tadi ya diterangkan oleh Dokter Rifan kan ternyata faktor resiko ya bisa macam-macam dari dislipidemia ya, masalah profil lemaknya, entah darah tingginya, jantungnya, gulanya. Nah, kalaupun Anda merasa sehat bisa datang ke Muwardi untuk medical check up. Betul. Ya, Dok ya. Itu sebenarnya langkah yang paling baik pertama yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan nunggu sampai jatuh sakit gitu, karena benar terlambat nanti repot. Kita masih muda, ternyata tetap masih ada resiko ya untuk pembentukan plak-plak ya di pembuluh darah ya. Betul, apalagi zaman sekarang kadang kayak semakin lebih cepat ya, Dok. Betul, ya, Dok. daripada dulu ya. Jadi di data Riskesdas tahun 2003-2008 itu stroke infark itu mayoritas masih di atas 60. Sekarang usia 40 sudah banyak, benar, Dok. 30 sudah mulai naik. Usia 30, 40 sudah naik angka kejadian, walaupun masih tertingginya di atas 50 tahun. Tetapi tren naiknya di usia muda ini sudah nampak dalam 10 tahun terakhir. Penyakit-penyakit kelemahan saraf atau stroke itu hanya miliknya usia tua. Ya, dan juga bukan miliknya orang kaya. Karena ini makanya nggak bener makannya. Ternyata, mohon maaf, saudara-saudara kita yang menengah ke bawah itu stroke banyak. Kenapa? Salah satunya adalah gorengan. Nah, minyak yang kita makan tempenya nggak salah, tapi tempe goreng minyaknya dipakai udah 10 kali, Dok. Jadi itu bikin masalah besar. Pola makan. Ya support sekarang orang udah banyak yang saya lihat ya, Dok ya, karena dampak COVID ini positifnya adalah orang olahraga tuh jadi ini. Cuma faktor makanan juga jangan lupa. Habis sepedaan ngumpul makan gorengan. Sedep banget itu. Enak banget, Dok. Sedep banget. Justru itu yang dibikin semangat, Dok. Karena mau sepedaan ngumpul habis itu makan bareng-bareng. Kita punya joke, Dok. Jadi kalau orang Padang, makanan Padang ya karena santan ya. Orang Solo kok banyak stroke? Ya karena makan soto. Loh, apa salahnya dengan soto? Sotonya nggak salah, Dok. Tetangganya soto itu loh. Sayang banget kalau itu. Dan itu nikmat luar biasa. Kalau tempat sotonya enaknya kayak apa, Dok? Kok teman-temannya Siti saya nggak bisa itu lagi. Nggak jadi. Senang kalau temennya banyak. Nah itu sebenarnya faktor resikonya bukan di sotonya, Dok, tetapi yang tetangganya itu loh, Dok. Gitu ya, Sobat Muwardi ya. Ya, bukan apa, karena memang intinya adalah memang berawal dari kita pola hidup yang sehat. Apapun itu sakitnya loh, ternyata kita banyak bahas kasus-kasus di Muwardi akhirnya memang mungkin secara genetik ada ya, Dok ya. Tapi itu perlu dipicu. Betul, jadi makanya apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus melakukan pola hidup sehat. Ada 4 pilar, Dok. Nah, kalau saya ajarkan 4 pilar, Dok. Yang pertama pola makan, ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna dijaga ya, Dok, asupannya ya. Yang kedua pola istirahat, tidur 6-8 jam sehari, Dok. Susah itu, Dok. Ya. Ini kunci, Dok. Kelamaan tidur nggak baik juga, Dok. Kekurangan ya juga tidak baik. Yang 6-8 jam, di beberapa literatur 7-9 jam. Ya monggo lah, kira-kira angka-angka itulah ya. Kemudian yang ketiga adalah pola olahraga, Dok. Ya, exercise ini adalah 150 menit per minggu, Dok. Terbagi. Jadi kalau tiap hari kita 30 menit, dalam seminggu 5 hari kita exercise, cukup, Dok. Ya, lebih juga monggo, tetapi paling tidak kita harus dapat nggak boleh yang terlalu sampai terforsir. Jadi 30 menit. Jadi jalan santai, sepeda santai, 30 menit, mau jogging pelan-pelan monggo saja. Ya, sifatnya adalah olahraga yang santai aja. Itu 30 menit itu berat. Jadi cuma gerak-gerak tangan gini 30 menit itu keringetan gitu. Ternyata 30 itu berat, betul. Nah, tapi itu kalau rutin istiqomah tiap hari dikerjakan itu hasilnya baik. Yang keempat, stresor psikis, tuh. Nah, kalau ini saya nggak bisa ngomong, ini tiap orang beda-beda gitu loh ya. Tapi 4 ini kalau aman, kita tidak pakai pilar kelima. Pilar kelimanya itu obat, tuh. Nah, kalau ini salah satu bermasalah ya kita harus pilar kelima untuk menopang salah satu dari 4 itu. Gitu.
itu kelihatannya mudah dikatakan tapi susah dilakukan. Iya, ya. Iya, wet gedang wah pakel aja. Iya benar. Apalagi kalau saya ya kadang kayaknya makan bisa ngatur, olahraga bisa istirahat itu simpel. Tapi ternyata tidak sesimpel itu loh, susah sekali ya. Jadi kalau 4 ini dikerjakan itu menurunkan faktor resiko aterosklerosis termasuk stroke itu hampir 60%. Tapi kalau saya cuma nggak bisa 1, ya tetap nggak bisa. Jadi ini jadi satu kesatuan masalahnya. Aku bisa 3 kan lumayan dok, nggak bisa. Jadi seperti dokter sampaikan tadi, semuanya baik kecuali tidur, ya tetap bermasalah, bermasalah. Oke, gitu ya. Oke, mungkin ini tadi sudah ya. Adakah makanan? Ada yang tanya lagi dok, satu lagi Mbak Sita. Adakah makanan yang harus dihindari saat terkena penyakit ini? Berarti yang RHS endoskop. Ya kuncinya jangan yang dingin. Nah itu ya. Ya kuncinya jangan dingin ya. Es krim ya jangan. Es krim kalau yang hangat boleh. Ada nggak ya? Es krim goreng ada sih ya toh. Ya yang penting tidak dingin gitu loh. Es teh yang panas boleh dong gitu loh. Es teh hangat boleh. Jadi kuncinya dingin ya. Jadi apapun sebenarnya tidak ada yang spesifik, tetapi jangan dingin. Ya karena dingin itu akan membuat pembengkakannya bisa lebih parah nanti. Itu aja sih kuncinya dok. Sip. Oke, terima kasih banyak Dokter Ivan. Mungkin dok, sebelum kita tutup acara ini, ada nggak pesan-pesan dari Dokter Ivan untuk Sobat Muardi Wae? Ya, yang pertama saat ini kebetulan ada Justin itu yang menjadi membuat kita aware apa sih penyakit Ramsay Hunt syndrome. Walaupun itu memang penyakit yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu populer, tidak terlalu banyak kejadiannya ya. Yang paling banyak adalah venous palsy. Apapun itu adalah kelemahan saraf nomor 7. Nah, dia bisa ditangani, dia bisa diobati, semakin cepat ditangani semakin baik ya. Kemudian kalau sampai terkena ya jangan panik, segera ketemu dokter saja, dipastikan apakah ini kelumpuhan perifer atau sentral ya. Kemudian untuk mencegah semuanya, kuatkan imun kita ya, perilaku hidup sehatnya dijalankan. Insya Allah kita jangan lupa berdoa ya. Insya Allah kita semua akan dilindungi dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu. Amin. Terima kasih Dokter Ivan take home message-nya. Ya. Nah, bagi Sobat Muardi Wae yang mungkin tadi tidak mengikuti dari awal atau tidak bisa menyaksikan rekaman ini, bisa lihat rekamannya di Facebook, YouTube RSUD Dr. Muardi ya. Jangan lupa like, follow, subscribe, and share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube ya. Oke, tetap berpikiran positif ya, tetap berperilaku hidup sehat. Protokol kesehatan tetap ya dok ya. Ya, ini naik kasusnya jadi harus hati-hati juga ya. Tetap aware walaupun mungkin katanya gejala COVID-nya ini udah nggak parah, tetapi kan kita nggak bisa tahu. Itu ya kalau kena ke orang-orang tercinta di sekitar kita bagaimana. Jadi bagaimanapun kita tetap harus protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Setuju dok, iya. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Bye-bye.